Kisah diawali dengan memperlihatkan pada seorang veteran perang Vietnam bernama Travis Pico yang saat ini tinggal di kota New York dan bekerja sebagai supir taksi. Namun, rasa hampa dan kesendirian membuat Travis memilih masalah tidur yang biasa disebut dengan insomnia. Akhirnya, Travis mengajukan diri untuk bekerja siang dan malam, siap ditempatkan di mana saja dan kapan saja, asalkan memiliki aktivitas untuk mengisi waktu luang tersebut. Lampu jalanan, asap kendaraan, dan sampah masyarakat selalu menemani setiap malamnya, yang hal itu sebenarnya sangat dibenci oleh Travis. Mulai dari wanita tobrut, pecandu homo, penjual narkoba, dan lain-lain, semuanya dianggap hanya menjadi sampah yang mengotori keindahan kota New York. Tiba-tiba, gerombolan kulit hitam melempari mobilnya padahal Travis tidak tahu apa-apa. Namun, Travis tidak mempedulikan hal itu. Bekerja selama 20 jam per hari ternyata tetap tidak bisa membuat Travis tidur nyenyak, sehingga dirinya pergi ke sebuah bioskop yang memutar film 18+ yang memang biasa ia kunjungi sebelumnya. Yang bioskop seperti itu adalah suatu hal yang lumrah untuk kalangan menengah ke bawah pada masa itu. Pada suatu hari, Travis melihat seekor wanita cantik jelita tobrut babat dan paket lengkap pokoknya mah yang membuatnya langsung jatuh cinta pada pandangan pertama awal kita berjumpa. Anjay. Wanita itu pun masuk ke sebuah kantor tim sukses Charles Valentine, seorang pejabat yang kebetulan sedang mencalonkan dirinya untuk menjadi wakil presiden pada pemilu mendatang. Wanita itu bernama Betsy. Dia seorang karyawan yang bergabung dalam tim humas kampanye yang bertugas untuk membuat slogan-slogan yang berkaitan dengan program Charles Valentine. Keesokan harinya, Travis dengan pakaian murahnya yang dapat diskon dari Shopee-nya itu, dia memasuki kantor tempat bekerjanya. Dia mengaku ingin menjadi sukarelawan untuk mendukung Charles Valentine sebagai presiden. Berharap hal itu bisa membuatnya menjadi dekat dengan Betsy. Dengan belak-belakan, Travis pun mengatakan bahwa Betsy adalah wanita cantik yang pernah ditemuinya seumur hidupnya. Sehingga Betsy pun langsung salting dan dia mau diajak untuk nonton bareng oleh Travis. Dan alangkah polosnya si Travis itu ketika Betsy diajak nonton film bioskop yang biasa dia datangi, yakni bioskop yang menayangkan film 18 ke bawah. Ketika film diputar akan semua nampak normal-normal saja, ada drama, antagonis, dan prokotol. Tetapi ketika durasi sudah mulai memasuki adegan reproduksi, Betsy pun mulai merasa tidak nyaman karena mendominasi durasi film dan lama ketimpang dengan dramanya. Pada akhirnya, Betsy pun segera keluar dari bioskop dengan raut wajah yang penuh dengan kekesalan. Travis sempat memberi pengertian bahwa film ini biasa-biasa saja baginya, yang memang sering ditonton oleh pasangan yang sedang pacaran, tetapi karena Betsy berasal dari strata sosial yang berbeda, pemahamannya membuatnya Betsy pergi meninggalkan Travis saat itu juga. Pada malam harinya, Travis pun berkali-kali mencoba untuk menghubungi Betsy yang pastinya sudah ilfil dengannya, sehingga Travis akhirnya dekat mendatangi kantor tempat Betsy bekerja, berteriak dengan nada tinggi dan dengan kata-kata makian mencoba melampiaskan kekecewaan terhadap Betsy yang dianggapnya hanya memberikan harapan palsu tanpa menjelaskan apa-apa. Singkat cerita, ketika Travis sedang menarik, dia pun mendapatkan seorang customer, seekor gadis muda di bawah umur bernama Iris. Dan parasnya dia berteriak meminta untuk diselamatkan. Tetapi tak lama muncullah seekor pria yang menariknya keluar. Yang karena tidak tahu apa masalahnya, Travis pun memutuskan untuk tidak berbuat apa-apa. Selanjutnya, Travis mendapatkan seorang pelanggan yang mana dia seorang pria kantoran yang memiliki untuk berhenti tepat di saat gedung apartemen. Si pria mengatakan bahwa wanita yang berada di jendela tersebut adalah istrinya yang sedang berselingkuh dengan laki-laki lain. Di mana pria saat ini belum siap untuk menggerebek atau melakukan tindakan yang pas. Saat waktunya tiba, nanti si pria yang mengatakan bahwa dirinya akan membunuh mereka berdua menggunakan pistol Magnum kaliber 44 yang hasil kredit dari Lazada Playletter. Perkataan itu pun mulai mempengaruhi pikiran Travis dengan hal-hal yang dijumpainya termasuk pistol Magnum kaliber 44 yang dikatakan oleh pria tersebut. Ketika sedang melihat sebuah acara televisi, dia secara tidak sengaja melihat acara televisi yang menayangkan pidato dari Charles Valentine yang secara tidak langsung telah mengingatkannya pada Betsy.
Sehingga dia mulai memiliki niat buruk untuk menyakiti Charles yang dianggapnya adalah atasan atau bos dari Betsy yang pantas untuk menerima pelajaran atas kekecewaan hal tersebut. Setelah itu, Travis datang ke suatu tempat di mana dia melihat beberapa senjata yang cukup bagus dan keren, yang salah satunya adalah Magnum kaliber 44. Dengan uang yang dimilikinya hasil nyupir, Travis pun membeli 4 buah pistol yang berbeda dan berniat untuk menjadi sosok baru dengan mendobrak kehidupannya saat ini. Ada 2 rencana pilihan yang ingin dia jalankan oleh Travis. Pertama, membunuh Charles Valentine. Kedua, melenyapkan sampah masyarakat yang mengotori kota New York. Travis pun menyiapkan beberapa senjata di balik bajunya agar siap pakai. Salah satunya adalah perangkat yang bisa digunakan pistolnya muncul secara otomatis yang terdapat pada lengan kurusnya. Tak hanya itu, Travis dengan sosok barunya ini pun mulai rajin berolahraga dan mengurangi makanan-makanan yang berlemak, di mana hal ini akan membentuk perubahan yang secara drastis untuk mendobrak dirinya sendiri yang berbeda dari sebelumnya. Tak cukup dengan senjata dan olahraga, Travis pun berbicara sendiri seolah-olah seperti orang yang sehat. Hal ini merupakan bentuk pelatihan mental diri sendiri. Travis ingin terlihat sempurna ketika dirinya akan menjalankan aksinya tersebut. Suatu hari, ketika diadakan kampanye terbuka, Travis pun hadir untuk menjalankan aksinya membunuh Charles Valentine itu. Namun, karena banyak sekali penjagaan yang tentu saja tidak bisa semudah itu membunuh seorang pejabat negara, Travis pun memilih untuk pergi dan menggagalkan aksinya pada hari itu. Malam harinya, ketika Travis sedang berada di swalayan, terjadi sesuatu yang mengejutkan ketika seorang pejabat dengan mencoba merampok uang yang ada di kasir, di mana Travis yang kini selalu membawa pistolnya kemana-mana, ia pun langsung menembak penjahat tersebut. Si kasir pun berterima kasih dan segera menyuruhnya untuk pergi. Hari-hari pun berlalu. Travis yang selalu teringat dengan Betsy ketika melihat Charles Valentine juga teringat yang terus dia ingin membunuhnya, membuat Travis semakin dirundung rasa hampa dan tertekan. Di mana dia akhirnya memutuskan untuk mencari gadis muda yang ditemui pada malam lalu yang bernama Iris, yang sempat meminta tolong pada seorang pria yang menariknya keluar dari mobil. Dan ternyata Iris adalah wanita kupu-kupu malam yang bekerja kepada Sporty. Dan Travis akhirnya beralih tujuan untuk keduanya, yakni menghapuskan sampah-sampah masyarakat yang ada di kota New York. Dimulai dengan membantu Iris keluar dari garis hitam tersebut. Mereka berdua pun pergi ke sebuah hotel tempat biasa Iris melakukan pekerjaannya. Yang di situ Travis harus membayar sekitar $10 untuk 15 menit bersama Iris. Yang ketika Iris akan membuka baju, Travis langsung menjelaskan bahwa dirinya bukan ingin melakukan hal seperti itu, tetapi hanya ingin berbicara mengenai Iris yang sempat meminta bantuan pada malam itu, yakni membantunya keluar dari garis hitam tersebut. Keesokan harinya, mereka berdua pun bertemu sesuai dengan janji kemarin. Di sana, Travis kembali menjelaskan tentang maksud dan tujuannya, yang pada intinya Travis ingin agar Iris keluar dari pekerjaan dan dia akan memberikan semua uangnya untuk bekal Iris biar bisa memiliki hidupnya yang baru. Sempat ditanya apakah Travis tidak sayang dengan uangnya. Travis pun menjawab bahwa dirinya bingung menggunakan uangnya selama ini, sehingga dengan diberikan kepada Iris, Travis berharap bahwa uang itu akan lebih berguna jika Iris yang menggunakannya. Tetapi sebelum memberikan uang tersebut, Iris diminta untuk keluar dari pekerjaan terlebih dahulu. Dan ternyata tawaran Travis ternyata tidak membuat Iris berubah pikiran. Sempat berubah pikiran, namun karena selain Travis adalah orang asing yang baru dikenalnya, Sportis juga berhasil merayu Iris seperti yang biasa dilakukan selama ini, sehingga Iris memutuskan untuk tidak jadi keluar dan tetap pada profesinya tersebut. Kembali ke Travis yang semakin lama semakin kuat keinginan untuk menjadi seorang pahlawan, di mana kali ini Travis benar-benar sudah yakin akan mengambil resiko tinggi dengan siap mati jika terjadi sesuatu yang diinginkan yang tidak diinginkan. Hal itu dibuktikan dengan memasukkan semua uangnya ke dalam amplop yang akan diberikan kepada Iris sebagai bekal hidupnya nanti. Dengan gaya rambut baru yang merupakan bentuk pemberontakan, Travis pun kembali menyadari kampanye terbuka yang diselenggarakan oleh Charles. Namun, untuk kedua kalinya Travis harus gagal lagi karena acara tersebut dipenuhi oleh para penjaga dan intel yang melindungi Charles dari setiap ancaman godaan dan rintangan. Dengan segala kegagalan tersebut, Travis tidak menyerah dan beralih opsi kedua, yakni menghapuskan sampah masyarakat dengan mendatangi Sporty di tempat kerjanya. Saat itu, Sporty terlihat sedang menunggu dan para pelanggannya
tetapi tetap di depan hotel. Kemudian Travis mendatanginya. Tanpa banyak cakap, Travis langsung menendang seperti di perutnya hingga dia terjatuh ke atas. Setelah itu, Travis pun masuk ke dalam hotel dan menembak si penjaga hotel yang biasa menerima para pria hidung belang. Tapi tiba-tiba Sportis menembaknya tepat di bagian leher sehingga Travis kembali menembak si Sporty yang kali ini dia berhasil membuatnya terbunuh. Tak hanya itu, tiba-tiba saja pelanggan Iris datang yang mana dia merupakan anggota gangster, lantas menembak Travis di bagian yang cukup vital. Namun, dengan pistol bervariatif yang dibawanya, Travis berhasil membunuh anggota gangster tersebut masuk ke dalam kamar Iris dan duduk dengan banjir darah sebelum akhirnya polisi datang dan mengamankan tempat tersebut. Dan film pun berakhir.